Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Khamisan, at-tuhru bainal haidhi wan nifasi. Yang kelima adalah suci yang berada antara haid dan nifas. Ini udah jam berapa? Jam 2.47, tapi ini jam Indonesia. Di jam Malaysia ini jam 3.47. Hampir sahur saya jam 5. Sahur saya jam 5. Di Indonesia jam 5 sudah keluar matahari, bro. Di tempat saya sih. Di Madura itu jam 5 sudah qadha kalian subuhnya. Bahkan subuh sendiri di rumah saya itu yang ada di Madura itu awal sekali. Kadang-kadang sebelum jam 4, jam 3:30, jam 3:40 tuh sudah adzan subuh. Sehingga jam 5 itu sudah qadha. Di sini saya baru sahur jam 5. Adzannya jam 6:16. Syuruknya jam 7:30. Syuruk jam 7:30. Ya, gitulah. Ngapain sih cerita itu? Malah curhat. Baik, materi kelima kita hari ini adalah suci yang berada antara haid dan nifas. Jadi, haid, nifas. Nah, kan ada suci di tengahnya. Itu seperti apa hukumnya? Mari kita bahas. Qad qaddamna sabiqan. Telah kita bahas sebelumnya, annal adhara min aqwali imamina Syafi'i, bahwasanya yang lebih kuat dari pendapat imam kita, Imam Asy-Syafi'i, annal hamila tahidu, bahwasanya seorang perempuan yang hamil itu bisa haid. Jadi, sudah sempat kita bahas bahwasanya di dalam madhab ada dua pendapat. Ada yang menganggap perempuan bisa haid, ada yang menganggap perempuan tidak bisa haid. Tetapi pendapat yang lebih adhar, pendapat yang lebih zahir, pendapat yang kemudian kita ambil adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya perempuan hamil bisa saja haid. Wabittali, falaysa hunaka aqallu lit-tuhri bainal haidhi wan nifasi. Dengan demikian, maka di sana tidak ada yang disebut sebagai batas minimal suci antara haid dan nifas. Sudah kita bahas kemarin bahwasannya batas minimal antara satu haid dengan haid selanjutnya, satu nifas dengan nifas nifas selanjutnya agak kurang masuk akal ya. Satu haid dengan haid selanjutnya adalah 15 hari 15 malam sucinya. Nah, sekarang kasusnya beda. Bukan antara haid dengan haid, tetapi haid dengan nifas. Nah, ternyata tidak ada batas minimal antara haid dengan nifas. Bal qad la yakunu bainahuma tuhrun. Bahkan kadang-kadang tidak ada terputusnya darah antara haid dengan nifas. Jadi bisa saja kurang dari 15 hari, di mana 15 hari itu hakikatnya bukanlah patokan. Anggap konsistensi. Apa ya? Apa sih? Mau ngomong apa sih saya barusan? Eksistensi. Eksistensi 15 hari itu gak ada dalam kasus antara haid dan nifas. Jadi, kadang-kadang ada waktu yang sempit antara haid ke nifas, kadang-kadang bahkan bersambung antara darah haid dengan darah nifas. Seperti apa? Kama law ra'at hamilun 'adataha khamsata ayyamin. Sebagaimana seorang perempuan yang hamil tiba-tiba haid dan keluar darah selama berapa? Selama 5 hari. Thumma ittasalatil wiladatu bi akhiriha. Ternyata setelah itu jebret lahir, dan ketika jebret keluar darah baru lagi, yaitu darah nifas. Dalam artian antara haid dan nifasnya itu kayak bersambung. Nah, maka darah yang keluar sebelum jebret itu disebut sebagai darah haid. Dan darah yang keluar setelah jebret disebut sebagai darah nifas. Loh, emang bisa? Ya bisa. Sebagaimana yang sudah kita kaji di dalam kitab ini. Fayakunu ma qabla ini dibahas lagi. Fayakunu ma qabla al-wiladah haidan. Maka darah yang keluar sebelum jebret itu disebut sebagai haid. Wa ma ba'daha nifasan. Dan darah yang keluar setelah jebret disebut sebagai nifas. Kita lanjut lah ya. Ini kayaknya yang terakhir ini. Nah, di dars ketiga ini yang terakhir. InsyaAllah segera khatam.
Kurang berapa kita? Waduh, masih lama. Gak apa-apa, gak masalah. Pelan-pelan, yang penting hatam. Alon-alon sing penting kelakon. Asik! Weh. Sadisan, dars yang keenam adalah at-tuhru bainan nifasi wal haidhi, suci atau terputusnya darah antara nifas dan haid. Sebelumnya kita ngomongin tuhur yang berada antara haid dengan nifas. Sekarang enggak, nifas dengan haid. Nah, at-tuhru bainan nifasi wal haidhi lahu halani. Suci yang berada antara nifas dan haid itu ada dua keadaan. Apa saja? An yatra'a qabla bulughi aktsarin nifasi, di mana sucinya tadi itu kemudian datang, atau dalam bahasa lain, bahasa simpelnya, darahnya terputus sebelum sampai pada batas maksimal nifas. Berapa batas maksimal nifas? 60 hari. Batas maksimal haid 15 hari. Batas maksimal nifas 60 hari. Jadi, darah terputus sebelum 60 hari. Wahwa situna yauman. Batas maksimal nifas adalah 60 hari. Fayushtaratu ayyablugha 15 yauman bilayaliha. Maka disyaratkan agar ianya betul-betul dihukumi suci, agar kemudian mencapai 15 hari 15 malam untuk bisa menuju haid selanjutnya. Nah, misal kita pakai contoh. Ada seorang perempuan yang sedang mengalami nifas selama 5 hari. 5 hari. Nah, setelah 5 hari terputus. Lalu habis itu keluar darah. Keluar darah 7 hari lah, anggap aja. Nah, apakah 7 hari ini kita hukumi haid atau nifas? Kita hukumi apa? Nah, kita hukumi 7 hari ini haid dengan syarat apa? Di sini telah mengalami kesucian selama 15 hari, 15 malam. Baik. Simple. Gampang, segampang itu. Ngapain kalian pusing? Ini ada contoh. Kenapa saya bikin contoh baru? Misaluhu, contohnya. Ra'at nufasa'u asyrata ayyamin daman. Perempuan-perempuan yang sedang mengalami nifas melihat darah selama 10 hari. Thumma anqata'a 15 yawman. Kemudian terputus selama 15 hari. Thumma ja'ad dam. Kemudian darah datang lagi setelah 15 hari. Fahadha damul akhiru haidun. Maka darah yang keluar akhir ini disebut sebagai darah haid. Simple, bro. Ngapain dibikin pusing? Kemudian yang kedua. An yatra'a ba'da mujawazatis sittina yawman. Nah, darah kemudian terputus atau suci kemudian datang setelah melewati 60 hari. 60 hari yaitu batas maksimal nifas. Fala yushtaratu 15. Maka gak ada syarat harus sampai 15 hari. Bahkan, andai kata seorang perempuan telah mengalami haid selama 60 hari. Tiba-tiba memasuki di hari ke-61 ada haid, keluar darah lagi. Ya berarti darah yang muncul setelah nifas tadi itu disebut sebagai darah haid. Loh, tapi kan belum sampai 15 hari. Ya, bodo amat. Mau sampai 15, mau nggak sampai 15, nggak ada masalah. Karena kita nggak lagi ngomongin suci yang berada antara satu haid dengan haid selanjutnya. Kita ngomongin nifas dengan haid. Misaluhu, contohnya, lawin qata'a damun nifasi. Andai kata darah nifas telah terhenti ba'da 50 yauman. Setelah 50 hari. Oke, jadi kita coba kasih batas. Biar ini memudahkan teman-teman. Ini batas di sini berapa? 1, ini day 1, ini day 60. Kemudian dia terputus ketika day 50. Nah, darah terputus ketika memasuki day 50. Di sini keluar darah K. Kemudian di sini terputus. Baik. Nah, thumma a'ada fi wahidin wa sittin. Kemudian darahnya kembali di hari ke-61. Nambah ribet lagi. Di hari ke-61. Nah, ternyata ini terputus, di sini masih terputus. Di sini masih terputus, di sini baru keluar lagi. Keluar darah. Nah,
Ini singkat saja, ya, saya coba langsung terangkan. Maka, darah yang keluar di hari ke-61 ini disebut sebagai darah haid. Kenapa? Karena sudah melewati batas maksimal nifas. Tanpa perlu kita pikir panjang, apakah batas jarak antara 50 ke 61 ini telah mencapai 15 hari atau tidak? Pasti saya yakin jawaban saya benar. Fa'innahu haidun. Tuh kan? Fa'innahu haidun. Ma'a kaunil fasili aqalla min 15 yauman. Maka ia dihukumi sebagai haid. Walaupun ternyata pemisah ya antara 50 ke 61 itu lebih sedikit dari 15 hari. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mengantuk sekali, tapi harus tahan sampai sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.